Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan materi biologi di kelas 12, yaitu tentang evolusi. Oke, kalian harus mengetahui apa itu evolusi. Nah, evolusi ini adalah merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke, di materi biologi evolusi nanti kalian ada dua tokoh, yaitu ada Lamarck dan juga Darwin. Lamarck dan Darwin ini nantinya akan memunculkan teori mengenai tentang jerapah leher panjang. Oke, selanjutnya, selain kasus gajah leher panjang, nanti ada juga sebuah kasus yaitu tentang kupu-kupu biston. Nah, kalau kupu-kupu biston nantinya kalian akan ditampilkan sebuah peristiwa, yaitu peristiwanya adalah tentang terjadi sebelum masa revolusi dan juga setelah terjadinya revolusi. Nantinya kalian harus bisa membedakan populasi dari si kupu-kupu biston bersayap cerah dengan kupu-kupu biston yang bersayap gelap gitu. Terus selain jerapah dan kupu-kupu biston, nantinya akan ada 14 variasi burung fish dan juga ada ditemukannya kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos gitu ya. Selanjutnya nantinya akan ada pembuktian atau ditemukannya suatu fosil yang sebagai penunjang terjadinya evolusi gitu. Untuk lebih detailnya, Ibu akan tampilkan materi mengenai teori evolusi menurut Darwin dan juga Lamarck. Oke, kalian simak video berikut ini ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai teori evolusi, yaitu tentang jerapah leher panjang menurut Lamarck dan juga Darwin. Ibu bahas dulu yang menurut Lamarck. Jadi ada muncul kasus jerapah leher panjang. Si Lamarck berpendapat bahwa semula jerapah berleher pendek. Karena makanan yang berupa daun semakin berkurang, maka dari generasi ke generasi leher jerapah semakin panjang untuk menjangkau makanan yang semakin tinggi letaknya. Jadi, Lamarck berpendapat bahwa tadinya awal mulanya semua jerapah itu lehernya pendek. Semuanya. Tetapi karena si leher jerapah ini difungsikan untuk menjulurkan lehernya ke atas secara terus-menerus untuk menjangkau makanannya yang tinggi ini, maka si leher jerapah yang mulainya ini pendek, lama-kelamaan akan menjadi panjang karena sering difungsikan untuk menjangkau makanan yang letaknya tinggi, dijulurkan secara terus-menerus. Sama halnya kayak kita manusia, katanya kalau kita ingin tinggi, kita harus rajin-rajin berenang. Karena otot-ototnya akan memanjang, gitu ya. Kaki-kakinya, tangan-tangan kita akan secara terus-menerus bergerak. Tuh, itu kalau versi Lamarck. Sedangkan versi Darwin, dia berpendapat bahwa populasi jerapah heterogen. Ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang. Dalam kompetisi mendapatkan makanan, jerapah berleher panjanglah yang lestari. Hingga jerapah leher pendek lenyap secara perlahan. Jadi, kalau Darwin, dia berpendapat bahwa awalnya ada dua kategori jerapah, yaitu jerapah leher pendek dan juga jerapah leher panjang. Nah, pada saat ingin makan, mereka mengalami namanya berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Nah, si jerapah leher pendek tidak dapat menjangkau makanannya karena terlalu tinggi. Sehingga jerapah leher pendek ini tidak bisa
mendapatkan makanan yang mengakibatkan nantinya si jerapah leher pendek akan mati seperti gambar yang ini. Sedangkan jerapah leher panjang dia akan tetap lestari karena dia dapat menjangkau makanannya yang letaknya ini tinggi. Jadi, si Darwin berpendapat bahwa leher jerapah pendek itu tidak ada lagi saat ini karena dia sudah punah dan kalah saat berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Sedangkan si jerapah leher pendek yang panjang dia bisa tetap lestari karena dia bisa menjangkau makanannya dan dia bisa tetap lestari karena dia mendapatkan makanan secara terus-menerus dan hingga saat ini kita kenal jerapah yang leher panjang. Lanjut, di sini ada teori evolusi Darwin dan Lamarck. Nah, Darwin dan Lamarck, di sini Ibu jelasin dulu mengenai Darwin. Darwin berpendapat bahwa evolusi itu merupakan variasi dan juga adanya seleksi alam. Dikenal dengan istilah natural selection atau organisme yang beradaptasi dapat hidup terus-menerus. Sedangkan yang tidak bisa beradaptasi akan punah. Lanjut, penyebab perubahan leher jerapah menjadi panjang ini karena adanya variasi individu dan juga adanya seleksi alam. Lanjut, di Lamarck, dia berpendapat bahwa evolusi ini ada terjadi karena adaptasi terhadap lingkungannya atau dikenal dengan istilah us and disas. Nah, organ yang digunakan akan berkembang dengan baik, sedangkan yang tidak digunakan akan mereduksi. Jerapah leher panjang karena digunakan untuk menjangkau daun-daun yang letaknya makin tinggi. Oke, Ibu katakan pada saat ini kita mengalami namanya adanya seleksi alam. Kenapa Ibu katakan saat ini kita mengalami seleksi alam? Jadi pada saat terjadinya pandemik seperti saat ini, yang bertahan hidup sekarang dia yang memiliki imun tubuh yang kuat. Sedangkan yang imun tubuhnya melemah, dia akan gampang terserang namanya penyakit yaitu virus corona. Oke. Untuk virus corona, dia menyerang yang namanya imun tubuh. Kita harus pandai-pandai menjaga imun tubuh kita supaya tidak terserang penyakit virus corona. Ya, kalau saja kita sampai terjadi atau virus corona ini menyerang tubuh kita, otomatis ada kemungkinan kita dapat sembuh atau kita mati. Itu. Sekarang kita sudah banyak banget kasus kematian yang disebabkan oleh si virus corona. Secara nggak langsung, dunia saat ini sedang mengalami namanya seleksi alam. Jadi, kita manusia yang ada di saat ini adalah manusia-manusia yang punya imun tubuh yang kuat. Sedangkan yang imun tubuhnya lemah, dia akan terseleksi oleh alam. Jadi Ibu minta ke kalian, untuk saat ini kita jaga benar-benar baik-baik tubuh kita. Jangan sampai kita terkecoh atau terlalu mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Kita harus mematuhi segala macam protokol yang ada. Kita harus minum vitamin yang banyak supaya tubuh kita kuat. Kalaupun kita sudah merasa lelah, kita merasa capek, jangan postur tubuh kita untuk terus beraktivitas. Tubuh kita perlu istirahat, jadi usahakan beristirahat kalau memang dirasa kita sudah merasa lelah. Oke? Jangan terlalu postur tubuh kita untuk terus melakukan aktivitas yang nantinya bisa membuat imun tubuh kita melemah. Oke? Pesan dari Ibu, saat ini kita harus jaga kondisi kesehatan kita dengan baik, konsumsi makanan yang bergizi dan yang sehat, patuhi protokol yang ada, tetap menggunakan masker apabila kalian pergi keluar rumah, jangan kalian mengabaikan
segala macam protokol yang sudah pemerintah terapkan. Oke. Lanjut, di sini ada mengenai materi yaitu adaptasi dan seleksi. Nah, makhluk hidup yang adaptasi terhadap lingkungan akan tetap hidup, sedangkan yang tidak beradaptasi akan punah. Di sini contohnya ada si kupu-kupu biston bersayap gelap dan juga kupu-kupu biston yang bersayap cerah. Di sini ada sebuah kasus, yaitu kasusnya adalah sebelum revolusi industri dan juga sesudah terjadinya revolusi industri. Perhatikan, pada saat sebelum terjadinya revolusi industri, populasi si biston bersayap cerah ini populasinya banyak daripada yang gelap. Sedangkan yang gelap ini populasinya sedikit daripada yang cerah. Kenapa? Perhatikan di sini. Di sini ada batang pohon, terus dihinggapi oleh si kupu-kupu biston yang bersayap gelap dan juga kupu-kupu biston yang bersayap cerah. Sebelum terjadinya revolusi industri, batang pohon tanaman ini warnanya cerah, warna putih cerah seperti ini. Sehingga pada saat kupu-kupu biston hinggap di batang tanaman, otomatis yang nampak terlihat jelas itu adalah kupu-kupu biston yang bersayap gelap. Sedangkan kupu-kupu biston yang bersayap cerah ini dia tidak terlalu nampak jelas karena dia nyaru dengan warna si batang tanaman. Sehingga mengakibatkan pemangsa akan lebih mudah memangsa kupu-kupu biston yang sayapnya gelap karena dia lebih gampang kelihatan oleh pemangsanya. Nah, kalau pemangsa terus-menerus memakan kupu-kupu biston yang bersayap gelap, maka populasi yang bersayap gelap menjadi sedikit gitu. Sedangkan setelah terjadinya revolusi industri, di sini terjadi pula perubahan jumlah. Pada saat terjadinya revolusi industri, kupu-kupu biston bersayap cerah jumlahnya berkurang. Sedangkan kupu-kupu biston bersayap gelap jumlahnya jadi bertambah. Perhatikan batang tanaman tersebut. Pada saat terjadinya revolusi industri, batang tanaman yang semula warnanya cerah berubah menjadi gelap. Oke, warnanya menjadi gelap seperti ini. Sehingga pada saat kupu-kupu biston hinggap, nih ada kupu-kupu biston gelap dan juga kupu-kupu biston bersayap cerah hinggap. Yang lebih nampak terlihat jelas adalah kupu-kupu biston yang bersayap cerah. Otomatis pemangsa akan lebih mudah untuk memangsa yang sayapnya cerah. Sedangkan yang sayapnya gelap dia nyaru oleh si batang tanaman. Sehingga menyebabkan si kupu-kupu biston yang sayapnya cerah ini dimakan secara terus-menerus dan mengalami populasinya berkurang. Sedangkan yang sayap gelap jadi bertambah. Di sini ada bukti petunjuk adanya evolusi. Yang pertama itu adanya variasi individu dari satu keturunan. Nah, individu-individu yang lahir dari induk yang sama sering memiliki morfologi yang berbeda. Misalnya, anak ayam kampung yang baru menetas setelah cukup umur akan nampak bahwa anak ayam yang satu memiliki warna yang berbeda dengan yang lainnya. Pada manusia, peristiwa ini pun terjadi pada anak-anak dari orang tua yang sama pasti memiliki morfologi yang berbeda, kecuali bila dia mengalami namanya kembar identik. Misalnya kita walaupun sama kakak kita, pasti ada perbedaan. Misalnya bola mata, bentuk pipi, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus. Nah gitu. Sama halnya juga kita sama teman kita, walaupun kita umurnya sama-sama 18 misalnya, tetapi ada yang umurnya 18, tingginya sudah 170, ada yang umurnya 18, tapi tingginya baru 160, nah itu adanya perbedaan. Oke, kita lanjut di
Yang kedua, yaitu adanya homologi organ tubuh. Homologi organ tubuh adalah organ-organ yang berasal dari struktur yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Lawan dari homologi adalah analogi organ tubuh, di mana suatu organ memiliki fungsi yang sama, padahal strukturnya berbeda. Lihat, di sini ada contoh gambar. Di sini adalah contoh gambar homologi organ tubuh. Perhatikan, homologi adalah bentuk struktur tubuhnya sama, tapi fungsinya berbeda. Perhatikan, struktur tangan manusia, struktur kaki kucing, struktur sayap pada si penguin, dan ini juga sayap pada kelawar memiliki struktur yang sama, yaitu ada jari 5, ada bagian lengan, ada lengan atas. Nah, dari struktur yang sama, tapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Perhatikan, pada manusia, ini tangan fungsinya untuk menggenggam atau makan pakai tangan, menggenggam, mengambil barang, dan lain halnya. Tapi pada kucing, ini kaki fungsinya untuk berjalan, ini juga pada penguin untuk berenang, sedangkan pada kelawar dia memiliki fungsi untuk terbang. Gitu. Jadi walaupun struktur tubuhnya sama, tapi fungsinya berbeda. Lain halnya kalau analogi. Kalau analogi dia strukturnya sama, tapi beda fungsinya. Gitu. Ya. Lanjut di yang ketiga, di sini adanya embriologi perbandingan. Jadi, apabila embrio-embrio hewan dibandingkan, ternyata pada awal perkembangannya memiliki bentuk yang hampir sama. Kesamaan bentuk awal embrio ini merupakan tanda bahwa mereka dulunya berasal dari organisme sama dan mengalami evolusi dalam bentuk keturunan sehingga menjadi sangat berbeda. Perhatikan, di sini ada ikan, ada salamander, ada kura-kura, ada kelinci, dan juga ada manusia. Pada saat terjadi mereka masih menjadi embrio, bentuk mereka sama. Namun, kian lama, kian berkembang, mengalami perkembangan. Misalnya, pada ikan, dari embrio mulai terbentuk nantinya ada ekor, ada sirip, terus kalau pada kura-kura nanti ada muncul tempurung, kalau pada kelinci nanti kupingnya agak memanjang, terus pada manusia tentu nanti akan lebih sempurna lagi, ada tangan, kaki, otak, dan segala macam. Lanjut, di sini ada 4 tanda petunjuk fosil. Fosil sering digunakan oleh para ahli untuk mempelajari makhluk hidup pada zaman dahulu. Fosil yang berumur lebih tua akan terletak pada lapisan batuan yang lebih dalam. Dan yang umurnya lebih muda, dia letaknya lebih di permukaan atau di luar. Fosil yang sering dijadikan bukti evolusi adalah fosil kuda. Nenek moyang kuda pada zaman dahulu ukurannya kecil dan mengalami perkembangan seiring waktu selama berjuta-juta tahun. Jadi harus kita pahami fosil itu ialah tulang berulang yang biasanya dijadikan sebagai bukti adanya penemuan-penemuan di zaman dahulu. Selanjutnya, fosil yang penemuannya lebih dalam, dia adalah umurnya yang lebih tua, sedangkan yang lebih ke permukaan, dia umurnya lebih muda. Terus, ternyata ditemukan bahwa tadinya kuda sebelum terjadi kuda modern seperti ini, dulunya ukurannya yaitu kecil. Nih, dia mulai berkembang. Dan pada saat kecil ini namanya Ohippus, terus mulai berkembang lagi, agak gede lagi, menjadi Oligohippus, lanjut berkembang kemudian namanya menjadi Merychippus, Hylohippus, dan yang sekarang hingga kita kenal pada saat ini yaitu kuda modern. Oke,
Oke, lanjut. Di sini ada hukum Hardy-Weinberg. Di sini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Di sini ada 5 syarat. Syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Pertama, ukuran populasi cukup besar. Kedua, populasinya terisolasi. Ketiga, jumlah mutasi gen dalam alel setimbang. Keempat, adanya perkawinan acak. Dan yang kelima, kemampuan reproduksi antar individu sama. Di sini ada rumus yang bisa kita pakai untuk menghitung nanti persamaan dari si Hardy-Weinberg. Jadi ini rumus yang sudah baku. Oke, di sini ada P ditambah G ditutup kurung dipangkatin 2 sama dengan 1. Terus P pangkat 2 ditambah 2 PQ ditambah 2 Q pangkat 2. Nantinya akan berkembang jadi A besar ditambah 2 A besar A kecil ditambah A kecil. Ini yang kita pakai. Oke, nanti akan Ibu jelaskan mengenai contoh soal dari si hukum Hardy-Weinberg. Oke, sekian presentasi Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta ke kalian untuk mengisi absensi di kolom komentar dan juga Ibu berharap kalian mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Apabila kalian mengajukan suatu pertanyaan di kolom komentar, Ibu akan memberi poin untuk kalian. Selain itu, kalian juga Ibu persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kalian. Jadi, kalian tidak perlu takut jawaban yang kalian ajukan itu salah atau benar. Yang penting kalian berani untuk mencoba menjawab pertanyaan dari teman kalian. Oke? Karena apabila kalian berani untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, kalian akan Ibu kasih poin nilai juga. Oke? Jadi, setelah kalian menonton video tayangan berikut ini, kalian Ibu wajibkan untuk pertama, mengisi absensi di kolom komentar. Yang kedua, kalian Ibu persilahkan untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari teman kalian. Oke, selanjutnya silakan kalian catat materi yang Ibu sampaikan dari tayangan video berikut ini. Setelah dicatat di kertas HPS, nantinya kalian foto dan kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Bila ada salah-salah kata dari Ibu ataupun salah penyampaian dari Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.